kalau ada yang belum jelas. Ya. Silakan ya. Artinya mungkin bisa dijelaskan secara detail terkait Anggoro ini yang ya sedikit penjelasan untuk teman-teman di sini. Pak BW agak sedikit detail bahwa Anggoro ini dijerat dengan maksudnya lebih konkret lah, tiga perkara lah, perkara suap, terus hubungan dengan suap, pengadaan SPRT-nya, dan yang satu lagi seingat saya itu yang dijadikan kasus suap pimpinan terhadap pimpinan. Nah, yang ingin saya tanyakan selain detail itu soal apa hubungan Anggoro ini dengan kasus Anggoro. Ya, terkait dengan perkara yang merugikan negara daftar pemilihan itu, sedangkan Putra Memo ya 8 miliar. Agak sedikit detail lah sebelum Anggoronya ini pindah ke Guntur, agak susah nanti kita bahas. Silakan. Ya, silakan. Mel. Silakan Herandis. Selamat malam pimpinan Melati dari Partai Nasional. Pertama mau apresiasi dulu atas penambahan Anggoro. Saya masih ingat terakhir akhir tahun refleksi saya bilang masih ada utang, sekarang utangnya udah lunas Pak BW. Pertanyaannya, ya Pak, ada dua bagian. Yang pertama bisa diperjelas Pak saat penangkapan itu Anggoro itu sedang apa sama siapa? Lalu ada perlawanan nggak dari Anggoro saat ditangkap? Dan masih terkait bagian pertama, ini kan 5 tahun Pak untuk menangkap Anggoro. Kendalanya sebenarnya di mana? Apakah untuk memancing Anggoronya keluar itu yang sulit, atau administrasi terkait administrasi dengan pihak China-nya bagaimana? Lalu yang kedua, kalau bagian kedua ini yang terkait perkara, kalau misalkan kata Pak BW ini sudah tuntas dengan penangkapan Anggoro, tapi kalau untuk kasusnya sendiri saya harap tidak tuntas karena ada beberapa nama yang sering disebut. Sekjennya itu Gun Purnama terima uang di dakwaan ada disebut tapi belum diapa-apain. Lalu juga Menteri Kehutanan yang dulu MS Kabar bolak-balik terus di sini diperiksa tapi statusnya juga masih saksi, tapi sebenarnya peran dia seperti apa? Karena kalau ngomongin anggaran dia termasuk tanggung jawab di anggaran. Ya itu aja Pak Bambang, Pak Abraham, dua aja. Terima kasih. Ya, satu lagi. Ya. Sama kami dalam bidang Bisa bertanya ke bapak-bapak dari imigrasi ya, karena dari imigrasi juga sangat membantu berperan dalam penangkapan. Silakan. Saya Ratna dari Pikiran Rakyat. Saya mau nanya menambahkan email aja dari soal penangkapan. Ini kan kalau Anggoro ini kan sudah hampir 5 tahun, 4 tahun 7 bulan. Sementara kalau dibandingkan dengan Anggoro itu 3 bulan selesai. Nah ini kendalanya itu apakah ada kendala misalnya terkait dengan persoalan non hukum, misalnya ada kendala hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina atau Indonesia dengan negara lain. Iya. Ini pertanyaan wartawan atau pertanyaan Bu tesis ya? Saya mau tanya. Oh iya, oke. Iya, saya boleh tanya juga deh. Lalu itu pertanyaan sama juga untuk imigrasi. Apakah kendala-kendala yang dihadapi itu juga dialami imigrasi, ataukah sebelumnya itu sudah ada upaya-upaya lain misalnya lewat MLA atau apa? Ini dipulangkan dengan cara apa sih sebenarnya Pak Anggoro ini? Dipulangkan memakai pesawat. Kami persilakan Pak Bapak menjawab, mungkin nanti dari Bapak dari imigrasi juga bisa menambahkan. Iya, sebelum B menjawab, saya ingin menjawab tadi yang disampaikan Mario bahwa untuk sementara saat ini tersangka AW itu baru dikenakan pasal pemberian ya, penyuapan, yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A. Jadi untuk sementara baru satu pasal yang dikenakan Saudara Mario. Kemudian selanjutnya saya silakan Pak Dewi untuk menjawabnya. Memang ada beberapa dugaan ya. Mati Pak, ini udah nyala.
ada dugaan, beberapa dugaan. Tapi kan kami harus berpijak pada sprindik yang pernah dikeluarkan, Mario. Ini juga untuk menjawab email ya. Sprindik yang sudah dikeluarkan adalah yang tadi disebutkan, sprindik tahun 2009 19 Juni, dan itu berkaitan dengan pasal yang tadi dikemukakan oleh Pak Ketua, bahwa ada beberapa indikasi lain yang bisa dijadikan bagian dari tindak pidana yang tersangkakan. Kita belum memberikan fokus pada itu, tetapi bukan tidak mungkin di dalam proses nanti kalau ada bukti-bukti yang cukup kuat, kita akan coba dorong ke sana. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menjanjikan itu. Fokusnya seperti yang sudah diketahui, KPK cara bekerjanya adalah fokus pada surat perintah penyidikan yang sudah dikeluarkan. Tapi tidak tertutup ada pengembangan kalau ada bukti-bukti awal yang bisa didorong dan mengarahkan ada tindakan-tindakan yang perlu dikualifikasi dengan tindak pidana lainnya. Jadi dua yang lainnya ada 10, tiga itu bukan tidak mungkin dikembangkan atau berkembang. Tapi sekali lagi fokusnya pada hari ini adalah sesuai dengan surat perintah penyidikan yang sudah dikeluarkan. Yang dijadikan dasar DPU. Yang dijadikan dasar juga untuk DPU. Jadi ada poin itu sebenarnya. Hubungan antara yang saya tanyakan tadi, Ya, itu di dalam. Anggoro dengan Anggoro ini dalam kasus ini kan perang. Ya. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit. Ini kan ada upaya penyuapan pimpinan lewat KPK saat itu. lewat moderator dulu. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Jadi yang tadi ditanyakan Mario sudah implisit di dalam jawaban saya. Sekarang konsentrasinya adalah yang sudah dikeluarkan sprindiknya tahun 2009. Yang tadi ditanyakan adalah bagian lain yang memang belum ada surat perintah penyidikannya. Tapi bukan berarti itu tidak akan dikembangkan. Tergantung dari proses selanjutnya. Kira-kira berapa lama keluar? Enggak dong, ini kan tergantung prosesnya. Ya, silakan yang lain. Saya kira sudah cukup jawabannya. Ya, silakan. Ya, yang email sama ini belum ya? Oh, belum. Coba moderator perhatikan dulu ya. Nah, ini moderator meminta maaf. Ya. Silakan Pak Pimpinan. Saya nanti ingin mengundang teman-teman dari imigrasi Guangzhou yang ada di sana, yang mengetahui persis proses penangkapan. Nanti yang bisa dikembangkan. Setahu saya tidak ada kendala dalam proses yang terakhir ini, tidak ada kendala. Jadi begitu dari Shenzhen pergi ke Hong Kong balik lagi ke Shenzhen, kemudian langsung dilakukan penangkapan, Pak ya. Nanti detailnya Pak Zamaris akan menjelaskan. Tapi dalam konteks KPK, teman-teman yang saya hormati, kita tahu untuk menemukan DPO itu diperlukan satu proses yang panjang, satu ketelitian untuk bertindak dan membangun jaringan kerja. Dan kita tahu juga selama ini di dalam pengalaman KPK untuk bisa masuk ke Cina dan berkomunikasi serta membangun trust di Cina itu bukan sesuatu yang mudah. Di tengah kita nyatakan. Pemerintah Cina ya. Dan saya menduga, ini untuk informasi juga, Cina pada tahun ini adalah chair dari APEC dalam working group ACT working group, Anti-Corruption Transparency working group. Dulu Indonesia tahun lalu adalah chairnya, Cina co-chairnya. Tahun ini Cina chairnya. Dan Cina bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan proses pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sedikit yang tadi Mbak ya, yang komunikasi antara imigrasi kita dengan imigrasi ini. Ada kerjasama yang luar biasa sekali yang dibangun antara imigrasi di Indonesia dengan imigrasi di Cina. Dan imigrasi di Indonesia nanti bisa dijelaskan lebih lanjut telah banyak membantu imigrasi di Cina untuk menyelesaikan masalah-masalah keimigrasiannya. Jadi ketika imigrasi di Indonesia meminta bantuan, maka dengan serta-merta dan sedikit upaya, akhirnya bisa dibangun kerjasamanya ini. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Terus yang ketiga yang digambarkan adalah KPK menggunakan 3 jalur sekaligus sebenarnya. Jalur tadi Pak Ketua sudah mengemukakan Minister
apa Pak Ketua tadi bahasa Inggrisnya itu? Public Security, Minister Public Security. Terus sudah gitu ada lagi apa? Minister of Supervision. Pokoknya minister semua lah yang dimiliki oleh KPK. Juga kami berkomunikasi dengan IPEC, kami berkomunikasi dengan imigrasi. Jadi prosesnya pertama proses dengan kalangan pemerintahan. Terus kedua kami juga dengan lembaga anti korupsi yang sejenis KPK. Salah satunya adalah IPEC. Nah terus ketiga kami juga berkomunikasi dengan teman-teman atase di sana ada atase imigrasi, juga ada konsul. Ya Pak ya, Konsulat Jenderal Indonesia. Jadi kami berhubungan, makanya tadi kami mengucapkan terima kasih kepada Departemen. Jadi kira-kira itu ada cukup banyak komunikasi sedang dibangun. Kira-kira itu jawabannya, dan saya akan berikan kesempatan Pak Jamaris. Beliau ini adalah Konsulat Jenderal atase imigrasi di Guangzhou. Terima kasih Pak Direktur dari rekan-rekan yang ada di sini. Saya ingin menjelaskan sedikit hukum tentang penangkapan Anggoro Wijoyo ini. Ya. Jadi ketika kami menerima surat dari Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 19 Desember, surat tersebut dibawa oleh Pak Sohadi selaku Direktur di Imigrasi bersama Pak Robert. Surat tersebut diantar langsung ke MPS, Minister Public Security. Nah, dari MPS surat tersebut diteruskan lagi ke daerah karena MPS itu adanya di pusat. Sedangkan di daerah, di provinsi atau kabupaten adanya PSB, Public Security Bureau. Dan imigrasi sendiri di Cina ada di bawah MPS dan PSB ini. Kerjasama tersebut kita bangun seperti kerjasama yang ada antara KPK dan imigrasi, begitu juga eratnya hubungan kita dengan MPS maupun PSB yang ada di Cina. Imigrasi sendiri di Indonesia memiliki suatu sistem yang bisa bekerja atas data yang ada dari KPK maupun dari imigrasi sendiri. Atas data inilah kita bawa ke Cina untuk disebar di sana bahwa nama Anggoro Wijoyo adalah orang yang kita cari yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, setelah data tersebut kita sampaikan di setiap pintu masuk maupun keluar Cina, nama itu sudah tertera. Jadi ketika Anggoro Wijoyo keluar dari Shenzhen menuju Hong Kong, kembali dengan mudahnya PSB maupun imigrasi yang ada di Shenzhen menangkap saudara Anggoro Wijoyo tanpa perlawanan, karena saudara Anggoro Wijoyo juga hanya berjalan sendirian. Jadi prosesnya tidak susah. Dan kalau dihitung waktu mulai 19 Desember sampai saat ini, kami rasa itu waktu yang sangat singkat. Kemudian pemulangan ke Indonesia boleh dikatakan tidak ada kendala. Mulai kami tadi pagi pergi ke Shenzhen menemui PSB di sana bersama-sama ke bandara, dan perlu kami sampaikan kenapa harus PSB yang menangkap, karena kita tidak punya kewenangan untuk menangkap saudara Anggoro Wijoyo. Jadi harus melalui tangan mereka, dan itu diserah terimakan tadi siang di bandara Panjang Guangzhou. Jadi bersama tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan KPK bersama kami, 2 orang dari Guangzhou, saya selaku atase imigrasi di Guangzhou, kemudian ada saudara Komeng, kemudian ada lagi saudara Dedi dari Beijing. Kami bersama-sama membawa saudara Anggoro Wijoyo bersama tim dari Jakarta berjumlah 9 orang, termasuk Anggoro, dan prosesnya proses deportasi biasa, jadi tidak rumit. Jadi tidak ada kendala yang kami hadapi selama boleh katakan kami bekerja penuh seharian mulai dari pagi sampai malam ini.
Begitu proses yang kami lalui. Terima kasih. Nama saya Jamarul Imanur, jabatan Atas Imigrasi Guangzhou. Nama saya Jamaruli Manihuruk. Jamaruli Manihuruk. Ya nanti sampai surprise mungkin bisa minta aku namanya, biar spellingnya nggak salah, ya. Silakan Mbak. Ya sebentar, nanti semua dapat bagian. Nah, sampai pagi. Yang mana tuh? Oh, itu bagian kami, bagian yang tadi sama. Melati, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sementara ini yang baru dikenakan itu adalah pasal pemberian. Selanjutnya pertanyaannya bagaimana dengan keterlibatan pihak-pihak lain, misalnya sekjen, menteri dan lain sebagainya, itu masih panjang dan masih perlu pendalaman dan penelusuran yang lebih jauh, sehingga kami belum bisa memastikan kapan. Oke. Oh, insya Allah. Ya, sepanjang ditemukan. Dua alat bukti. Sudah dijawab. Panjang dua alat. Satu lagi, ini kan masalah ini tekanannya bukan cuma di Kemenhub. Masalah ini setahu saya bukan cuma di Kemenhub, tapi juga di beberapa lembaga ada yang pakai masalah juga. Salah satunya lembaga penegak hukum. KPK bakal itu masuk situ kan? Ya, bentar, ini nanti dijawab. Jangan langsung dijawab. Silakan. Pertanyaan untuk pimpinan, untuk Pak Ketua dan Wakil Ketua Bidang Penindakan. Pertanyaan pertama, 4 tahun 7 bulan kalau nggak salah mengutip rekan saya, waktu yang sangat lama untuk seorang buronan melarikan diri di luar negeri. Saya mau nanya bagaimana seorang buronan ini mendapatkan sumber dana. Sumber dananya itu dari mana? Apakah dia bekerja di sana, atau dia sudah memiliki channel di sana untuk membawakan uang, atau ada pelindung seperti buronan sebelumnya seperti itu. Terus, apakah dia selama di sana itu masih terkait pertanyaan yang sama? Apakah dia selama di sana itu bersama keluarganya, atau orang dekat, ajudan segala macam, atau sendirian, kemana-mana sendiri seperti ketika ditangkap itu sendiri, atau sedang kebetulan sendiri, atau bagaimana? Terus Banyak amat terus. Saya belum ada. Penangkapan itu lebih detail, apakah ditangkap di persimpangan tadi, apakah di mall atau di kereta? Nah, terus mengenai ini penjelasan dari pihak imigrasi tadi mengenai ITB itu, jadi yang agak bingung di sini. Ketika Interpol mengeluarkan notis, maka yang saya ketahui adalah ketika atau dikeluarkan nama seseorang itu di paspor itu akan selalu alert ketika dia masuk ke dalam suatu wilayah tertentu. Kenapa baru ketika ada kerjasama dengan IPB, baru alertnya keluar? Jadi selama ini prosesnya seperti apa? Oke, ya silakan. Saya mau nanya. Nama dulu nama. Ya, itu dari Kompas.com. Ini sebenarnya dari tadi kan pimpinan juga belum menjelaskan kronologis penangkapannya ya. Seperti yang tadi Pak Mas Gani sekarang nanya juga ditangkapnya di mana, terus dia sedang apa, terus ya pokoknya kronologisnya lah dari pembicaraan kapan. Kalau kan ini ada kabar kalau ternyata boleh melakukan identitasnya kan selama dia belum. Nah itu bagaimana prosesnya. Terus yang kedua, untuk mengembalikan negara ke Indonesia ini kira-kira berapa yang dikeluarkan KPK? Ya silakan Pak Ketua atau Pak Bambang nanti dilanjutkan dari imigrasi. Silakan. Saya jauh dari belakang ya. Ongkos belum dihitung karena ya memang belum dihitung. Iya. Terus kalau kronologi tadi sebenarnya saya sudah sebutin ya kronologinya ya. Ketemunya tuh Ya. ditangkapnya sebenarnya di checkpoint. Waktu AW ini pergi dari Shenzhen Shenzhen. Shenzhen ke Hong Kong, balik lagi ke Shenzhen. Jadi begitu dari Shenzhen Hong Kong. ke Hong Kong, balik lagi ke Shenzhen. Shenzhen, terus kemudian ditangkap di checkpoint di sana. Dan tadi saya sudah sebutkan sebenarnya KPK bergerak sejak tahun 2009 dan menemui berbagai lembaga dan institusi. Nah yang terakhir itu saya sudah jelaskan bahwa ada hubungan yang intensif antara
imigrasi Indonesia dengan imigrasi di Cina, terus kemudian kami bekerja sama dengan imigrasi, dan yang sebenarnya informasi yang di checkpoint itu 27 Januari 2014. 27 Januari 2014. Dengan siapa AW di sana dan apakah punya sumber dana dan lain-lain, kami belum melakukan identifikasi lebih jauh. Karena yang dilakukan adalah yang penting di mana dia berada, itu yang ditemukan. Dan itu yang kami bekerja sama dengan teman-teman imigrasi untuk melacak. Kami juga menggunakan DPO Interpol. Jadi semua jalur dilakukan, tapi yang berhasil dengan cepat itu adalah dengan cara imigrasi ini. Jadi semuanya kalau proses itu jaring ditebar di semuanya gitu. Tapi yang kemudian berhasil lebih cepat adalah teman-teman dari imigrasi. Jadi prosesnya sederhana sekali seperti itu. Ada ajudan atau tidak, ada macam-macam itu kita belum sampai ke arah situ. Jadi ada informasi segera ditangkap, segera diklarifikasi, setelah itu dilakukan penangkapan. Lalu itu di checkpoint bandara, pelabuhan apa lagi? Sen-sen itu apa? Darat. Nah ini yang dijelaskan oleh Pak Jamar. Jamar. Jadi checkpoint yang antara Hong Kong dan Shenzhen itu adalah checkpoint land border, batas darat. Jadi kalau di Indonesia biasa disebut daerah lintas batas. Ya misalnya antara Sarawak dan Kalimantan itu ada border kita di sana, ya seperti itu di sana. Ya, kita penjelasannya yang berbeda Pak. Yang ini Jangan ini. Penjelasan dulu, baru ada pertanyaan. Tunggu dulu sampai selesai. Silakan Pak. cepat singkat Pak. Jadi untuk land border itu biasanya ada perbatasan antar negara. Misalnya di Jayapura ada STO. Nah, itu batas antara Papua Nugini dan Indonesia. Begitu juga dengan seperti saya katakan tadi antara Kalimantan dan Malaysia. Itu juga ada land border atau daerah lintas batas. Ya seperti itu. Singapura, Malaysia juga ada. Nah, begitu juga dengan Hong Kong dan Shenzhen atau China. Ya, Pak, biasanya kan kalau MTR dari Shenzhen, Hong Kong Shenzhen itu kan hubungan dari MTR atau bus kan beda checkpoint bordernya. Nah, dia kita naik yang MTR ini atau busnya gitu kan beda ya. Memang beda. Jadi ada Shenzhen Bay atau disebut Shenzhen One itu biasanya mobil. Sedangkan untuk kereta ada load. Dan yang Anggoroyo ini ditangkap di Shenzhen Bay atau Shenzhen One. Kalau bahasa Cina-nya disebut Shenzhen One, WAN. Saya kira udah jelas ya, Limas. Sekarang kita sama-sama belum pernah ke Shenzhen. Ya, sekarang ada pertanyaan. Iya, pertanyaannya apa? Kalau PBS ini kan sudah menerbitkan semacam data dari yang dikirimkan oleh Dirjen Imigrasi kan soal data si Anggono Wijoyo sejak Desember tahun berapa itu? 12 Desember ya tadi. Sejak lama lah pokoknya itu. Nah, Pertanyaan sudah jelas. pertanyaannya adalah si Anggono Wijoyo ini kan pergi nih dari Shenzhen ke Hong Kong, lintas batas kan. Satu pertanyaannya, kenapa dia ketika pergi dari Shenzhen ke Hong Kong, dia tidak ditangkap saat itu? Justru ditangkapnya pada saat dia pulang dari Hong Kong ke Shenzhen. Kalau kemudian dia pergi dari Shenzhen ke Hong Kong dan lantas balik lagi ke Hong Kong, apakah kemudian si Anggono Wijoyo ini nyambung juga dengan pertanyaan Fajar dari detik tadi, apakah dia selama ini tinggal di Cina? Nah kalau dia tinggal di Cina, kapan dia masuknya? Karena lintasan terakhir itu dia ada di Singapura kan? Nah lintasan terakhir itu kan juga pakai paspor aslinya dia. Satu kasihan teman-teman imigrasi. Nah kita ingin tahu di sana itu dia pakai paspor siapa? Kok PBS bisa nangkep dia? Apakah paspornya dipalsukan atau dia pakai identitas yang lain? Sehingga PBS sana itu curiga. Nah kalau curiga itu kenapa curiganya juga pas pulang dari Hong Kong ke Shenzhen, nggak pas dari Shenzhen ke Hong Kong? Ini PBS yang mana? PBS yang mana? Ya PBS Cina lah, Oh, Cina. mana lagi? Oke. Kita akan sampai Hong Kong itu 900
kita akan konferensi call dengan pihak Cina. Satu lagi, ya nanti akan dijawab. Satu lagi, mengingat waktu juga teman-teman pada imigrasi ini juga perjalanan jauh. Saya Sabit, saya mau tanya begini, kalau KPK kan mengeluarkan DPO itu baru bisa, sedangkan masuk di database Interpol baru 2010. Maksud saya gitu, coba jelaskan kenapa susah ketika dikeluarkan 2009 oleh KPK, tapi Interpol baru mengeluarkan 2010. Itu pertama. Yang kedua juga, ini kan ada kerjasama yang luar biasa. Saya ingin dari pihak tim imigrasi, apakah ada keterlibatan pihak KJRI atau KBRI dalam proses penangkapan ini? Biasanya kan selain imigrasi itu proses verifikasi identitas selalu dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri, dan itu salah satu yang paling penting juga ketika misalnya ada pemalsuan, itu kan data antara imigrasi yang dulu atau KJRI KBRI selalu pasti satu kalau luar negeri. Kalau Indonesia kan berantakan. Nah, ketiga, ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap buronan kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu atau SKRT di Departemen Kehutanan dengan tersangka Anggoro Wijoyo. Dan menurut pantauan reporter kami bahwa Anggoro Wijoyo tiba di gedung KPK pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dengan membawa 2 buah tas ransel dan 2 buah kantong yang diduga berisi dokumen-dokumen penting. Adapun Anggoro sudah terdeteksi oleh pihak penyelidik KPK sedang dalam perjalanan dari Shenzhen Hong Kong dan Hong Kong Shenzhen, dan AW melakukan perjalanan lalu kemudian Anggoro didugakan atau disangkakan dengan pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Anggoro disinyalir telah menyogok sejumlah anggota DPR di periode lalu. Dan pemirsa, demikian breaking news berita 1 News Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.